Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ariyanti dari SMA Negeri 3 Kota Bumi sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Bapak fasilitator saya adalah Bapak Samsul Hadi Anur dan PP saya adalah Bu Ariningsih. Di sini saya ingin menjelaskan tagihan 1.1.A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul titik 1.1, kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional yang pemikirannya telah mengubah dunia pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial. Lahir di Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi trilogi pendidikan Indonesia adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pendidikan merupakan kunci dari peradaban manusia. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik bahwa dalam menuntun atau membimbing peserta didik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Generasi sekarang adalah generasi yang memiliki keterampilan abad 21. Ki Hajar Dewantara memberikan pemahaman pikiran kepada Pamong bahwa dasar pendidikan anak sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pamong alangkah baiknya dalam proses pembelajaran mampu menuntun anak dengan cara belajar dan mampu berinteraksi dengan anak sesuai zaman generasi keterampilan abad 21 peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun agar anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai kodrat anak tersebut dengan tuntutan kodrat alam, sosial, kultur, dan kodrat zamannya sendiri. Dengan mengikuti pelatihan calon guru penggerak, saya melakukan refleksi dan evaluasi cara belajar saya bersama peserta didik untuk mempelajari teknologi, khususnya dalam mengirimkan tugas-tugasnya yang bisa dikirimkan dengan berbagai tantangan, seperti artikel dalam blog, grafik, video pembelajaran, bahan ajar yang menarik, PPT yang unik, presentasi infografis, dan rekaman audio lainnya. Pengalaman baru berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada proses pembelajaran bisa diterapkan, yaitu mulai merancang, membuat asesmen diagnostis untuk mengetahui profil siswa, membuat kesepakatan kelas, tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada siswa, mengenali siswa dan dari latar belakangnya, memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa, berinteraksi dengan anak sesuai zaman generasi keterampilan abad 21. Lalu berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru, saya meyakini bahwa guru adalah pusat informasi yang sangat dibutuhkan oleh murid untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya. Juga, pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya juga menuntut siswa untuk memperoleh nilai pengetahuan yang tinggi di atas KKM tanpa melihat kondisi dan kemampuannya. Saya menganggap semua anak itu memiliki tingkat intelijensi yang sama dan pembelajaran yang kurang menarik bagi peserta didik. Pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah memberikan tuntunan kepada murid dengan mengarahkan murid agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, pendidik harus mampu mengembangkan minat dan bakat murid sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya lakukan adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi agar dapat meningkatkan motivasi belajar anak dengan memberikan permainan-permainan sesuai dengan materi pelajaran. Lalu, menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif seperti adanya ice breaking dalam pembelajaran. Selanjutnya, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, tidak hanya terfokus kepada penyampaian materi ilmu, pengetahuan saja, tetapi juga perlu penanaman sikap dan budi pekerti. Selanjutnya, berusaha menunjukkan teladan dan contoh yang baik dengan memberikan penguatan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila melalui 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Contoh aktivitas siswa berkolaborasi dalam diskusi, berpendapat, kerjasama. Berikut tampilan gambarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.